Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Abang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Saat disesak-sesakan dan diancam-ancam oleh Syekh Gadir itu, hati Atmaja semakin bimbang. Pekerjaan yang teratur menjadi kacau, untung dan rugi tidak dipikirkan lagi, pokok yang masuk tidak dihitung lagi. Uang kontan saja yang menjadi kepentingan, asal ada uang kontan buat pembayar sebagian kecil bunga uang Syekh Gadir itu. Lapanglah dada Atmaja buat sementara, karena sesudah itu ia harus membenar-benar pula kepada pegawai tempat pembakaran yang telah berpekan-pekan pula belum dibayar gajinya. Buat menyenangkan hati kuli-kuli itu supaya mereka itu dapat membayar utang berasnya, ia terpaksa pula mengirimkan kapur sewagon yang boleh dijual selakunya saja. Sesudah itu tukang kayu bakar datang menagih. Akhirnya Atmaja sudah bekerja hanya buat Syekh Gadir, buat tukang kayu bakar, dan buat kuli-kulinya saja. Dan tidak seorang jua di antara mereka itu yang bersenang hati. Syekh Gadir menyatakan masgul hatinya dengan mengancam dan menghina-hinakan. Setiap ia datang menagih ongkos bensin mobilnya mesti diganti, tukang kayu bakar menyatakan amarahnya dengan menaik-naikkan harga kayu dan memasukkan kayu-kayu kelas 2 dan kelas 3. Dari kayu jati pindah ke kayu hutan, dari kayu hutan pindah ke ranting-ranting, eloannya pun tidak berketentuan lagi. Yang membela Atmaja hanyalah mandornya, Mandor Sura. Mandor itulah yang membawa-bawa kapur ke kota menolong menjualkan selaku-lakunya. Dan berapa saja uang dibawanya pulang, Atmaja sudah rasa ditolong. Kuli-kuli memperlihatkan jengkel hatinya dengan jalan yang lain pula. Setiap hari mereka itu memang memerlukan datang ke tempat pekerjaan, tapi bukan pukul 7 secara biasa, melainkan pukul 8 atau setengah 9. Badannya sakit-sakit buat bekerja keras. Siapa yang akan dapat bekerja berat kalau perutnya kosong? Masing-masing berlaku sekehendak hatinya saja. Kayu habis, kapur mentah, tapi setiap hari bayarannya masuk buku Mandor Sura. Kian hari kian besarlah utang Atmaja kepada kuli-kulinya. Dan laku kuli-kuli itu bertutur kepada Atmaja tidak secara patutnya lagi. Mana saja yang disalahi atau dicatat pekerjaannya tentu membantah, menyebut-jebut gajinya yang belum dibayar. Akhirnya Atmaja malu masuk tempat pembakaran kapurnya sendiri, malu melihat muka kuli-kuli, malu dikasari oleh tukang kayu bakar di muka kuli-kulinya. Mandor Sura yang membela berkuasa sendiri di tempat pembakaran itu. Di belakang tuannya ia menghasut kuli-kuli buat merugikan perusahaan itu semata-mata. Seminggu sekali Mandor Sura pergi ke kota membawa kapur buat menolong mencarikan uang untuk tuannya. Tidak heran jika perusahaan Atmaja makin terbenam. Yang diharap-harap hanya piutang pada Anemer bin Guan yang berutang 3.000 rupiah lebih kepada Atmaja, tapi orang itu telah beberapa bulan dalam tutupan penjara. Demikian nasib Atmaja yang setahun ke belakang masih masuk golongan orang terpandang. Keadaannya telah seperti orang bingung yang takut menentang sinar matahari. Hati berdebar setiap saat. Di tengah rumah duduk bermenung, seakan tidak hendak mementingkan sesuatunya lagi. Tiap-tiap mobil mengguruh di jalan, menghamburlah ia ke dalam kamar, takut kalau Syekh Gadir datang menagih piutang. Akhirnya utang piutang dengan kuli-kuli dan tukang kayu itu pun telah terserah kepada Mandor Sura saja. Maka datanglah Syekh Gadir membawa seorang pokrolo bangsa Belanda. Syekh Gadir berkata telah jemu menolong, lalu memaki dan menista Atmaja sebagai orang yang tidak boleh dipercaya, dan berkata memberi tempo 3 hari lagi buat mengatur perhitungan.
Jika uangnya, pokok, dan penghasilan tidak diterimanya dalam waktu yang 3 hari itu, juru sita akan didatangkannya. Syekh Gadir berkata yang demikian di halaman di tepi jalan raya. Beberapa orang kanak-kanak sudah tegak menonton di tepi pagar, sedang orang lalu pun berhenti mendengarkan kata-kata Syekh Gadir itu. Atmaja menyembah-nyembah menyuruh ia masuk ke dalam rumah karena malu akan terdengar oleh orang di luar. Maka Syekh Gadir pun naiklah lalu terus ke beranda belakang, pokrolnya tinggal di beranda muka. Sesampainya ke belakang, Syekh Gadir menilik-nilik potret Ratna yang tergantung pada dinding, lalu tersenyum. Maka datanglah Ibu Ratna menyembah-nyembah dengan menangis minta sabar pasal utang itu. Syekh Gadir tak usah kasihan pada orang tua, tapi harus kasihan kepada kedua anak yang masih sekolah, yang sebentar lagi akan sampai pada maksudnya masing-masing. "Itu anakmu?" Demikian Syekh Gadir bertanya sambil menunjuk ke potret Ratna. "Iya, Tuan." "Sekolah?" "Sekolah guru di Bandung, Tuan. 2 tahun lagi ia akan mendapat gaji." Apa perlunya anak perempuan disekolahkan? Bayarannya mahal, faedahnya tidak ada. Daripada membuang-buang uang guna menyekolahkan anak ini, lebih baik kawinkan saja." "Belum ada yang datang meminta dia, Tuan." "Oh, kalau suka sama suka dengan orang tuanya, saya bisa pakai buat bini muda." Atmaja dan Ibu Ratna terperanjat mendengar perkataan Syekh Gadir itu. Syekh Gadir berkata pula, "Ya bagus, utang tidak mau bayar, uang dibuang-buang buat sekolah anak. Toh lebih baik itu anak kasih saya. Aturan utang boleh damai." Mendengar perkataan yang bagai menikam hulu jantungnya itu, menangislah Ibu Ratna meraung-raung sambil memukul dada mengempas-ngempaskan diri. "Ya Tuhan, ya Gusti," demikian ia menjerit dengan suara seni. "Biar lebur, biar binasa, anakku tidak hendak kujual." Tidak gadis, Ibu tidak hendak mengorbankan engkau. Dari kecil aku besarkan dengan ujung beras aku hidupi." Sementara itu Syekh Gadir telah duduk di atas kursi dengan galak-galak air dan bernyanyi-nyanyi kecil. Duduk bersandar bertopang kaki, tangan terkembang di atas meja, mata sebelah mengedip-ngedip. Segala sesuatu ada menunjukkan keinsapan Syekh Gadir. Ia sedang berpegang pada hulu pisau, sedang kedua suami istri itu berpegang pada matanya. Dalam Ibu Ratna mengisak-isak dan meruntuni rambut, berkatalah Syekh Gadir sesudah mendaham. "Astagfirullah, siapa maksa? Kalau suka dengan suka, kita orang cuma kasihan kepada kau. Satu antara dua, kasih anak habis perkara, tidak kasih boleh matur cerita dengan juru sita. Siapa yang membayar uang sekolah anak itu? Kita orang. Kau cuma bisa menghabiskan uang saja, dan sekarang berlaku secara orang yang hendak dirugikan pula. 10, 100 orang kampung akan mengucap syukur bila anaknya ada harapan buat dibawa ke Mekah, ke Madinah. Kalau tidak suka, alhamdulillah, bayar utang." Atmaja bagai terpaku pada lantai melihat bencana itu. Seluruh tubuhnya telah berasa lesu, kepalanya berasa ringan, darah berasa tersimbur-simbur. Telah beberapa bulan ia kurang tidur, kurang makan, dan merasai diri bagai orang buruan yang terpaksa bersembunyi sepanjang hari. Sebagai orang hanyut di air deras, bergantunglah ia pada sehelai lalang buat memelihara nyawanya guna anaknya yang masih bersekolah itu. Perangai Syekh Gadir lakunya berkata-kata telah menggelapkan mata Atmaja dengan sekonyong-konyong. Telah berbulan-bulan lamanya ia menelan kata Syekh Gadir yang keji-keji, meskipun darah rasanya mendidih saat dihina dan dinista-nista. Selama siksaan itu hanya mengenai dirinya saja, dapatlah Atmaja menyabar-nyabarkan hatinya, tapi setelah anak gadisnya dibawa-bawa, dada itu berasa penuh lalu melimpah. Maka menghamburlah ia sambil berseru, "Baik,
tapi bangkaimu saja yang akan pulang dari sini." Tangannya menyambut sebilah rudus yang tergantung pada dinding, lalu seketika itu juga dihunusnya. Ibu Ratna menghambur pula lalu berdiri mengempangkan lengan di mukanya sambil menjerit-jerit. "Ingat Atmaja, ingat anak kita. Biarlah kita nantikan putusan pengadilan. Mustahil kita tidak akan mendapat keadilan." Sementara itu Syekh Gadir telah mendapat waktu buat lari keluar dan menaiki mobilnya. Pokrolnya yang telah dahulu naik mobil lalu berkata dengan bergesa-gesa, "Pulang, pulang, pulang kita. Ayo, sopir, maju." Perintah itu tak usah dilakukan pada sopir karena lebih dahulu ia sudah menjalankan motor. Demi mendengar suara gaduh di dalam rumah dan melihat Pokrol keluar halaman, tambahan pula orang kampung telah samar keluar berhamburan membawa rudus. Maka dengan cepat mobil meninggalkan tempat itu diiringkan oleh sumpah dan nista orang banyak. 3 hari sesudah itu datanglah jurusita buat menyita sekalian harta benda Atmaja, sedangkan isi rumahnya dielak serta dituliskan. Mandor Sura pulang dari Jakarta membawa uang penjualan 6 wagon kapur. Demikian ia berkata dengan mengeluh. "Harga penjualan makin gila, ongkos gudang makin besar. Terpaksa saya mengeluarkan kapur dengan buru-buru. Saya hitung-hitung, uang yang saya bawa ini belum cukup buat bayaran kuli-kuli, ongkos kereta api, dan ongkos lain-lain yang sudah saya tolong bayarkan lebih dahulu. Sedang belum dihitung lagi utang kepada tukang kayu bakar. Wah, jika begini terus-menerus, sudah sampai kepada takdirnya," sahut Atmaja. "Aku tidak mempunyai sesuatu apa-apa lagi. Semuanya sudah disita. Kata jurusita, hasil lelang belum tentu cukup akan menutup setengah dari utang. Bagaimana bayaran kuli-kuli? Bagaimana bayaran saya? Utang kayu bakar?" Demikian Mandor Sura bertanya selaku orang yang amat cemas. "Terserah pada kebijaksanaanmu jua Sura. Aku sudah tandas. Sampai ke abu-abu di dapur dikoreknya. Untunglah ibu anak-anak masih ada bertanah 3 bau di gunung. Kami akan pindah ke sana." Sebab kasihan, Mandor Sura menyerahkan jua uang sedikit ke tangan Atmaja secukup-cukupnya buat mendirikan pondok di gunung dan buat bekal hidup dalam beberapa lamanya. Utang piutang kepada kuli-kuli itu dialah yang akan menanggung menyelesaikan. Atmaja mengucap terima kasih kepada Mandor yang membela dia itu. Ia tak tahu bahwa Sura sedang menawar-nawar sawah 3 bau. Sawah itu baru akan dibelinya sepeninggal tuanya yang sudah bangkrut itu. Atmaja menerima kadarnya dengan iman serta tawakalnya. Sekali-kali ia tidak menyesal karena menampik Syekh Gadir tentang diri anaknya itu. Sudah amat banyak contoh yang dilihat dan diketahuinya. Meskipun dinikahi cukup 1 atau 2 bulan, gadis itu akan ditinggalkan pula. Kadang-kadang tidak diberi surat cerai, dan bila nafsu si laki-laki sudah puas, utang tinggal utang. Penghasilan dihitung secukupnya jua. Atmaja memesankan kedua anaknya lalu menceritakan apa yang telah terjadi itu. Sudarma baru duduk di kelas 2 di Teknik School. Ratna duduk di kelas 2 pula di Probal Week School. Belanja kedua setiap bulannya bukan sedikit. Setelah keempatnya bertangis-tangisan dan timbang-menimbang, maka Ratna memberi keputusan. Sudarma harus meneruskan sekolahnya. Bagi anak laki-laki, diploma itu ada lebih berharga daripada bagi anak perempuan. Ratna sendiri hendak keluar dari sekolah. Setidak-tidaknya ia ada memegang diploma mulo. Ada harapan buat mendapat gaji yang patut. Ratna hendak mencari pekerjaan guna membelanjai sekolah adiknya. Jika Sudarma sudah bekerja di kemudian hari, dapatlah ia menolong-nolong belanja orang tuanya. Meskipun hati kedua orang tua itu bagai diiris-iris mendengarkan keputusan itu, tapi tak ada lagi jalan yang lain.
Lalu ia terpaksa membenarkan dia, jika Sudarma sampai tamat sekolahnya, niscaya ia akan menjadi officer. Kakaknya pun akan dapat pula dibelanjainya. Maka ditetapkanlah secara yang diputuskan oleh Ratna itu, Atmaja pindah ke gunung, lalu membangun pondok di atas tanah istrinya dan bermaksud hendak memangkur bertanam padi ladang. Sura memperbaharui rumah dan pergi ke lurah buat membeli sawah yang 3 bau itu. Ratna kembali ke sekolah buat mengemasi barang-barangnya. Hari ia menangis di tempat tidurnya itu adalah hari penghabisan baginya tinggal diam dalam rumah sekolah, karena esoknya ia akan pulang. Bukan sebuah buah yang ditangiskannya. Nasibnya sekaum keluarga yang datang dengan tidak disangka-sangka itu, perceraiannya dengan kawan-kawan, dan ada pula suatu bencana yang bagai melimpahkan cawan penuh. Waktu berjabat tangan dengan kawan-kawan sekolah ditangisi oleh sahabat-sahabat karib, maka datanglah Halimah mendapatkan Ratna sambil mengulurkan tangan hendak bersalaman, meskipun tak ada seorang jua yang mengindahkan dia. "Selamat jalan, Ratna," demikian ia berkata dengan tertawa mencemooh. "Selamat berpisah. Sebentar lagi giliran aku akan datang buat berselamat tinggal kepada kawan-kawan, dan seisi sekolah akan mengucap selamat jalan pula kepadaku." "Oh, engkau hendak keluar pula?" tanya Ratna dengan tidak bersungguh-sungguh. "Iya, sudah dekat waktunya bagiku buat bersuami. Tak usah kurahasiakan pada kawan-kawan. Laki-laki mana yang hendak mengeluarkan aku dari sekolah ini? Lihatlah." Maka keluarlah sehelai potret dari lepitan ikat pinggangnya. Seketika itu juga gambar itu pindah dari tangan ke tangan. Masing-masing ingin mengetahui siapa yang hendak menjadi suami Dewi Dekok itu. Ratna pun mengulurkan tangan kepada gambar itu, maka terperanjatlah ia, lalu mencari tempat bergantung dan bersandar ke dinding. Lantai sekolah rasa mengaram, dinding dan loteng rasa berputar. Dari Raden Suparta, tanda mata buat Nyai Raden Siti Halimah. Demikianlah tertulis di kaki gambar itu, ditulis oleh tangan Halimah sendiri. Dengan tidak berkata sepatah jua, Ratna hindar dari tempat itu mencari tempat tidurnya. Sekalian kawan memang mengetahui bahwa Ratna sudah bertunangan, tapi rupa dan nama tunangan itu tak ada yang tahu, karena Suparta belum pernah datang ke sekolah, sedang Ratna tidak pula memperlihat-lihatkan gambarnya, meski kepada sahabat yang amat terkarib sekalipun. Ratna sendiri ada pula menyimpan gambar yang serupa itu dalam lemarinya. Tangan Suparta sendiri yang menulis untuk adikku di kaki gambar itu. Sekarang ada pula ia di tangan Halimah. Maka teringatlah oleh Ratna betapa laku Suparta, cara bagaimana darahnya naik ke kepala waktu Ratna dan Resmi dahulu mencemooh-cemoohkan Halimah di mukanya. Rupanya kekuasaan ibu sudah berlaku, anak itu hanya teruntuk buat orang yang berdarah jernih. Demikian ibu itu sudah berkata. Surat menyurat antara Ratna dengan Suparta memang telah berhenti dalam bulan yang ketiga itu semenjak berpisah di Sumedang. Segala sesuatu ada berlaku dengan kehendak Ratna sendiri. Ratna telah menulis surat panjang kepada Suparta berkata bahwa ia hendak memikirkan perkara perhubungan itu dahulu dengan setenang-tenang darahnya. Segala sesuatu yang telah dilihat, didengar, dan dirasanya di Sumedang sudah menimbulkan bimbang hatinya terhadap kepada maksud keduanya. Ratna hendak menimbang antara melarat dan manfaatnya lebih dahulu. Dalam masa berpikir itu, ia hendak menenangkan darah. Pikiran sehat hendak disambung dengan hawa dan nafsu. Keputusan yang hendak diambilnya kelak haruslah keluar dari otak yang dingin, dari darah yang aman. Lebih baik ia mengeluarkan diri buat sementara dari kata-kata cumbuan yang termaktub dalam surat-surat Suparta selama ini. Pendeknya, ia melarang Suparta berkirim-kiriman surat dalam beberapa lamanya. Jika Suparta tidak mengindahkan kehendak itu, niscaya surat-suratnya akan diterimanya kembali dengan tidak dibuka. Bersambung
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.